Pertama saya akan terangkan sedikit kepada Bapak Ibu, apa itu hari Arafah. Hari Arafah menjadi salah satu hari yang teragung di sisi Allah. Dan di hari Arafah Allah membebaskan banyak hamba-hamba dari neraka Jahannam. Juga kalau di antara orang, di antara hamba Allah sebelum hari Arafah masih dihukum di sisi Allah sebagai ahlun nar, sebagai ahli neraka, begitu datangnya hari Arafah Allah bebaskan, diselamatkan. Walaupun antara perbedaan antara ulama, yang dimaksud bebasnya dari neraka Jahannam adalah ahli Arafah yang berdiri di padang Arafah. Tapi mudah-mudahan dengan puasa kita di hari Arafah, dan puasa hari Arafah tidak dibolehkan untuk orang haji. Yang non haji baru boleh puasa. Apa keutamaannya, apa fadilahnya, apa pahalanya? Mendapatkan ampunan dosa lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Sebelum dosa sudah diampuni duluan loh. Enak ya? Tapi jangan macam-macam. Walaupun sudah diampuni depannya, kita belum berlaku dosa. Dan puasa hari Arafah bukan hanya tahun kemarin, tahun lepas, malah tahun yang akan datang. Sebagaimana di hadis yang disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah." Rasulullah SAW mengharapkan, dan kalau Rasulullah mengharapkan berarti sudah terkabul. Harapan Rasulullah SAW adalah puasa hari Arafah menghapus dosa tahun lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Beda sama hari Ashura. Nanti ada bahasanya. Ashura yang dimaksudnya hari 10 Muharram. Nanti ada bahasannya, berapa tahapannya, berapa macamnya, insyaAllah nanti di waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang tidak berminat berpuasa selama 9 hari, kenapa saya bilang 9 hari? Karena hari ke-10 hari Lebaran, dan tidak boleh puasa hari Id. Ya, ada 3 hari haram puasa. 3 hari haram puasa. Yang pertama Idul Fitri, haram. Tak ada orang ana lagi semangat, ana mau berbanyak amal salih, ana mau puasa hari ini. Haram, tidak boleh. Hatta imannya ke iman siapa? Walaupun imannya sepenuh bumi, kuat iman, tinggi takwa, tidak boleh puasa hari Idul Fitri. Yang kedua, haram hukumnya puasa hari Idul Adha. Yang ketiga, puasa hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq adalah hari habis Lebaran, selama 3 hari tidak boleh. Kalau hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hari tasyriq adalah hari makan dan minum dan zikrullah. Hari-hari tasyriq, makan dan minum dan zikrullah. Di antara amalan yang perlu kita jaga selama 10 hari adalah takbir dan zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Hajj, surah 22 ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Takbir itu ada 2 macam. Takbir itu ada 2 macam. Maksudnya takbir apa? Disebut di hadis selanjutnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Di dalam 10 hari pertama berbanyalah tahlil, berbanyalah takbir, berbanyalah tahmid. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Apa itu takbir, tahlil, tahmid? Yang kita suka baca di hari raya Idul Fitri. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam 10 hari pertama ada 2 macam takbir itu. Yang tadi saya bacakan ada 2 macam. Artinya ada 2 waktu. Ada yang pertama takbir mutlak, umum. Tidak ada batas. Di masjid, di jalan, di rumah, di pasar. Malah di antara sahabat, sebagaimana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan banyak sahabat-sahabat yang lain, yang mereka suka berzikir di 10 hari pertama Dzulhijjah di pasar. Sekarang kira-kira bapak ibu, terutama ibu-ibu, kalau rame-rame belanja di Tanah Abang, berani rame-rame juga bertakbir di dalam sana? Jangan dianggap gila lah, stres. Masa mau bertakbir di mall? Ya justru karena mall itu tempatnya syaitan, tempatnya dosa maksiat. Yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Tapi kita menyebarkan zikrullah di situ, itu sangat agung. Jadi takbir itu ada 2 macam. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak artinya umum, tidak punya batas, di mana saja boleh, di waktu mana saja boleh, di masjid, di luar masjid, di pasar, di mall, di jalan. Dan ini menjadi salah satu sunnah yang tertinggal, menjadi juga salah satu ciri hari kiamat tertinggal sunnah Rasulullah. Mana sekarang kita dengar, coba kalau ada kelompok ibu-ibu majlis mana ramai-ramai ke mall, pas masuknya mall, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa ini? Ini dari mana ini mereka ini? Saya yakin kalau orang gila, mohon maaf orang gila, tahu orang gila sakit, gila, dia masuk mall dan dia bertakbir, dianggap gila. Memang dia gila, tapi bisa bertakbir. Tapi yang kita herankan orang yang dewasa, yang sudah faham, dan dia berkata saya cinta Rasulullah, mana dia? Malu. Tapi kalau sudah sering dilakukan hal itu, lama-lama menjadi kebiasaan. Daripada di setel kasetnya musik dan lagu-lagu di mall. Oh, ini kelompok ibu-ibu datang ini. Ini kelompok ibu-ibu takbir di mall. Nanti kita bikin satu kelompok, ini takbir di mall. Yang mau gabung silahkan daftar. Jadi kita rame-rame ke mall bertakbir. Mau dianggap sakit jiwa silahkan. Yang penting Allah Subhanahu wa taala bangga dan senang, dan Nabi kita juga bangga dan senang terhadap sunnahnya yang tersebar. Doa mall. Saya ulang lagi untuk yang belum tahu, hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau masuk mall belanja, malah sahabat begitu mendengar hadis ini suka ke pasar, tapi bukan untuk belanja, hanya untuk membaca doa ini. Mendapatkan apa? 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejahatan, menaikkan 1 juta derajat. Sama-sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Terus stop. Umumnya habis yuhyi wa yumit, umumnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu umum. Tapi kalau yang di mall ada tambahan, habis yuhyi wa yumit, coba ikut wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di antara yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ada tambahan wa huwa, coba sama-sama, wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak perlu ramai-ramai dan tidak perlu kerasin suara. Kalau ini untuk doa yang orang suka malu, kalau malu kerasin suara, karena takbir kan keras suara. Ramai-ramai ke mall bertakbir dianggap stres, udah baca doa masuk mall, insyaAllah tidak dianggap stres, karena kita bisa baca dengan suara sendiri. Ya, namanya doa pasar atau doa mall. Selanjutnya yang kedua, takbir muqayyad. Yang pertama apa? Takbir mutlak. Apa artinya mutlak? Umum, bebas, di mana-mana, waktunya juga kapan saja. Yang kedua, takbir muqayyad, artinya takbir terikat, punya waktu tertentu. Kapan dia mulai? Seperti kalau di bulan Ramadan, kalau sudah isbat masuknya Idul Fitri, mulai kita bertakbir sampai salat Id, betul? Tapi kalau khusus untuk bulan 10 hari pertama Dzulhijjah, takbir muqayyad mulai subuh hari Arafah. Mulai subuh hari Arafah, itu namanya muqayyad, terikat. Artinya terikat bukan bebas, punya waktu tertentu, habis setiap salat. Waktunya mulai subuh hari Arafah. Jadi kalau hari Arafah di Indonesia hari Kamis, berarti Bapak Ibu selepas salat subuh Anda bertakbir. Takbir yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali, 5 kali. Bagusnya jaga witir, jangan hanya 2 kali atau 4 kali. Kalau mau berbanyak, diusahakan dengan witir 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, ya. Atau 1 boleh dipimpin oleh imam, atau kalau anda salat sendiri di rumah, khususnya ibu-ibu salat di rumah, habis salat bertakbir sebelum mulai zikir-zikir yang lain yang biasa kita baca selepas salat, istighfar, Allahumma antas salam. Sebelumnya itu membaca dulu takbir itu. Mulai kapan? Salat subuh hari Arafah, berarti habis subuh hari Arafah, habis zuhur, habis asar, maghrib, isya. Kemudian selepas salat subuh hari Idul Al-Adha, dan seterusnya habis salat Id. Kalau di Idul Fitri bedanya apa? Kalau di Idul Fitri begitu selesai salat Idul Fitri tidak ada takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha masih terus bertakbir sampai salat asar di hari yang ketiga, hari Tasyriq. Oleh karena itu yang malu bertakbir di pasar, jangan lupa bertakbir selepas setiap fardu. Dan yang setiap fardu tidak boleh di awal 10 hari pertama. Tapi kapan mulainya? Pas hari Arafahnya, yang terkait dengan salat kita. Mulai hari Arafah sampai hari yang ketiga, berarti selama 5 hari. Jelas? Seterusnya berbanyak amal salih yang lain selain tadi saya jelaskan haji umrah. Yang kedua puasa. Yang ketiga takbir. Yang keempat dan yang lain-lain adalah bersedekah, jaga salat malam, silaturrahim, jaga salat berjamaah di masjid. Khususnya Bapak Ibu, ini kesempatan yang merasa diri selama ini tidak rutin salat di masjid berjamaah, inilah kesempatan kita bertaubat dan nasuha di 10 hari pertama, agar begitu datangnya hari Arafah kita mendapatkan pahala yang sangat besar, bebas dari neraka Jahannam, jauh dari berbuat kezaliman, jauh dari dosa maksiat, jauh dari durhaka, saling memaafkan, jaga lidahnya, tidak berghibah, tidak bernamimah,
Kenapa? Sebagaimana ini aturan Allah memberikan sebentar ada musim untuk bersemangat ibadah. Begitu lepas Ramadan, berarti walaupun tidak jauh hari, begitu habis Ramadan masih ada sunnah puasa Syawal 6 hari. Begitu selesai Syawal, datangnya 10 hari pertama Zulhijjah. Begitu selesai 10 hari pertama Zulhijjah, datangnya Ashura. Begitu selesai Ashura, datangnya bulan Maulid. Begitu selesai bulan Maulid, kenapa ini musim, ada musim-musim tertentu ibadahnya sangat luar biasa di dalamnya? Karena Allah Maha tahu manusia suka malas-malas, tidak bisa sepanjang tahun menjaga istiqamah. Oleh karena itu Allah menjadikan ada musim-musimnya. Ada musim Ramadan, ada musim haji, ada musim ibadah, ada musim, ya begitulah. Oleh karena itu begitu datang salah satu musim, apalagi hanya 10 hari, masa kita keberatan khususkan lillahi ta'ala 10 hari dari umur kita yang sudah buan berapa tahun. Jadi di antara lain khususnya di malam 10 pertama Dzulhijjah, mulai dari hari ini sampai besoknya Idul Adha, diajurkan kita berbanyak amal salih karena Allah paling cinta amal salih di dalamnya. Di antara amal salih bersedekah. Dan saya minta semua Bapak Ibu bersedekah sekarang. Yang tadi dah ada urusan, dah ada urusan yang tadi. Yang tadi dah ada nawaitunya, lupa barangkali. Ini kan baru kita bahas. Ini membaharui niatnya. Baharui niatnya, bikin niat baru. Ini baru kita bahas sedekah. Tadi dah sebut sedekah. Bagaimana mau tahu? Tapi sekarang sudah sebut, berarti anda sudah yakin, sudah tahu. Bu, kalau mau bersedekah, sedekah aja. Kalau udah mau, dah usah, sudah diam. Dibahas, udah sedekah. Ini kan baiknya buat kita semua. Saya juga pertama orang juga bersedekah. Sungguh untuk hari ini. Dan semua Bapak Ibu, kalau saya mengajak sedekah, jangan fikirannya saya membawa pulang. Bukan. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau saya menghiburkan semua untuk bersedekah, berarti ini kesempatan bagi kita. Saya yakin di antara yang hadir ada hajat. Ada yang lagi mencari jodoh, ada yang mencari kerjaan, ada yang punya masalah, ada yang lagi sakit, ada yang apa-apa, pokoknya bermacam alasan. Luar biasa. Oleh karena itu saya mengharapkan semua bersedekah agar Allah berkahi segala aktivitas, supaya kita insyaAllah bisa menjadikan Indonesia ini negara Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.